Sebenarnya kalau zaman sekarang, jam tangan tuh makin seri-seri lama makin menarik gitu. Makin menarik. Jadi benar kayak gak sih? iya. Gue ngeliat gila sih sekarang tuh yang vintage justru masih tangan G-Shock itu ya kuat. Pernah dijuluki jam tangan terkuat di dunia, bro. Jam itu tangan ada terkuat. kalau nggak salah di website ya. Jam tangan terkuat di dunia iya. gitu. Ya aku juga biasanya lihat iklan-iklannya tuh ya. Halo Sobat Carolina, kembali lagi di Carolina Talks. Ya, kali ini kita akan mengadakan podcast lagi. Ruangannya berbeda. Ini ruangan kita yang terbaru, ruang podcast kita yang terbaru. Jadi kemungkinan besar kedepannya kita akan sering podcast lagi. Nah, untuk tamu undangan podcast kali ini, dia cukup istimewa karena sering banget ke Carolina ya. Siapa lagi? Pasti kalian udah kenal dia nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Irfan? Yeay. Gila, apa kabar? Ketemu lagi Mas Irfan. Gimana Mas Irfan keadaannya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, sehat-sehat. Sehat. Ruslan sehat. Alhamdulillah. Gila keren banget Ruslan. Main lah Mas ya. Ruangannya Carolina Watch ID Podcast. Carolina Watch ID. Gila, hari ini gue podcast di Carolina. Oke Mas Irfan, jadi kali ini kita akan sedikit bincang-bincang soal jam tangan, terutama Casio dan G-Shock. Oke. Jadi kita mulai aja dulu ya Mas ya. Kita mulai. Oke, mulai. Yang pertama Mas Irfan. Yuk, apa tuh? Bisa nggak ceritain nggak sedikit sejarah tentang Casio gitu? Dari awalnya atau gimana gitu? Casio ya. Jadi ini cerita sejarah lucunya adalah Casio nih Ruslan. Itu berdiri itu di tahun 1946. 1946. Indonesia aja belum merdeka itu ya? Baru merdeka. Oh yang 46, 45 ya. Baru merdeka Indonesia. Si Jepang ini sudah membuat perusahaan bro. Si Casio ini. Tahu gak pertama kali dia membuat apa? Jam tangan? Enggak. Pertama kali Casio membuat itu pipa Yubiwa. Pipa? Cerutu rokok. Gak nyambung ya? Gak nyambung sekali. Gak nyambung tiba-tiba langsung jadi jam tangan. Gila. Jadi tahun 1946 itu Casio membuat cerutu rokok. Namanya adalah Yubiwa. Pipa Yubiwa. Kalau yang aku tahu itu Casio kalkulator gitu kan. Nah itu kan. Ngomongnya bikinnya tuh kalkulator dulu awalnya. Nah itu dia. Gitu. Tadi pertama kali itu adalah itu. Pipa Yubiwa tahun 1946. Nah mungkin pada saat itu zaman perang. Rokok itu susah didapat juga. Susah didapat. Sekalinya pun ada, dia ingin menikmati rokok itu sampai habis, benar-benar habis. Makanya dibuatlah si cerutu itu, pipa Yubiwa itu, ya kan. Agar bisa menikmati sampai tetes terakhir. Jadi gue gak nyangka masa pipa cerutu. Pipa Yubiwa namanya. Nah itu dia tahun 1946. Lalu di tahun 1957 barulah Casio membuat kalkulator pertama bro. Berarti dari 1946 masih rokok itu, terus pipa. Di tahun 1957 dia membuat kalkulator pertama. Belum jam itu ya? Belum jam. Masih kalkulator. 1957 bro. Nah akhirnya si Casio ini sekaligus meluncurkan kalkulator pertama ya. Sekaligus launching perusahaannya. Casio Computer.ltd. Casio Computer.ltd coy. Jadi 1997 plus peresmian perusahaannya juga. Itu dia. Jadi kalkulator pertama itu segede gini bro. Semeja ini. Meja ini. Iya. Berarti gede banget gitu ya. Yes. Sekarang mah tinggal gini-gini doang. Nah, kecil ya. Jadi Casio itu adalah perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga. Iya, 4 brother. 4 bersaudara. Iya. Serius, 4 bersaudara dan nama marganya itu adalah Casio. Tapi ejaannya pakai K. Casio itu nama marganya mereka gitu ya. Bukan kayak dicari, ini nama Casio. Iya, enggak. Semuanya namanya Casio semua. Ejaan belakangnya pasti belakangnya Casio. Tapi pakai K, bukan pakai C. Berarti yang bikin Casio namanya Casio. Iya, betul. Benar. Ya gitulah, pokoknya itu sejarahnya. Lalu baru di tahun 1974 produk Casio timepieces-nya diluncurkan. Pertama kali jamnya itu ya? Jam tangan itu di tahun 1974 bro.
Jam tangan apa itu Mas jam di 19? Namanya Casio Tron. Casio Pertama Tron. kalinya. Itu Iya. pertama kali Casio. Pertama kali Casio luncur itu namanya adalah Casio Tron. Jadi jam tangan pertama yang menggunakan digital adalah Casio Tron tersebut. Di tahun berapa itu Mas? 1974. 1974. Yes. Gila gak? Zaman segitu, Iya. pertama kali itu Casio yang pakai digital. Yes. Jadi first timepieces atau watch ya yang menggunakan digital. Untuk Casio. Untuk Casio. Casio Tron ya Casio yang Tron. pertama kali. Gila ya. Oke. Gokil. Berarti dari situ baru dia mulai mengembang lagi ya. Ya baru lah di situ Casio mengembangkan perusahaannya dengan banyak sub brandnya. Jadi Casio itu brand bro. Casio itu brand. Casio brand. Iya. Karena perusahaannya banyak kan Casio. Ada kalkulator. Oh iya. Ya kan ya. Iya. Ada jam tangan. Ada jam dinding. Iya Ya kan. Iya. Lalu ada mesin kasir. Semuanya tuh jadi Casio itu brand Casio terus cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya ada banyak. Oh, gitu. Lalu juga ternyata Casio juga pun membuat smartphone juga bro. Smartphone juga. Nah akhirnya Casio membuat sub brand lagi untuk timepieces-nya. Di jam tangannya. Di jam tangannya. Jadi Casio brandnya di bawahnya itu ada G-Shock, ada Baby G. Berarti kayak G-Shock, Baby G semua itu semuanya satu perusahaan sama Satu perusahaan sama Casio. Cuman kayak ada sub-brand. Iya, sub-brand-nya yaitu G-Shock, Baby G, Edifice, Sin, Protrek, Oceanus. Jadi ada 6 tuh. Ada 6 sub-brand yang dipegang sama Casio. Tapi kalau untuk yang masuk di Indonesia cuman yang masuk ke Indonesia tuh hanya G-Shock, Baby G, Edifice. Bener ya? Ya, Edifice. Udah kayaknya itu aja ya. G-Shock, Baby G, Edifice. Ya, sama Casionya ya. Casionya. Kayak gitu. Untuk Protrek, Oceanus, Sin-nya itu nggak masuk. Nggak masuk Indonesia ya itu. Wah, berarti perjalanannya cukup lama juga ya. Cukup lama bro. Sangat lama jadinya. Bayangin loh, Casio aja 1974, sekarang 2024, udah 50 tahun. Udah 50 tahun Casio. Gila, 50 tahun Casio sudah berdiri. Gua aja masih berapa tahun? Umur gua aja baru 24 tahun. Wah, 24 ya masih. Kayak gitu lah, Iya. perjalanan Casio panjang banget ya. Terus perjalanannya kan udah panjang banget nih Mas. Pasti kan ada nilai-nilai yang dijaga sama Casionya. Iya. Nah nilai-nilai apa yang dijaga sama Casio sampai dia bertahan segini panjang sampai 50 tahun gitu? Oke, yang pertama yang dijaga sama Casio ya pastinya perusahaan Casio khususnya timepieces-nya, khususnya jam tangannya ya. Jam tangannya kan pastinya tidak menghilangkan esensinya sebagai petunjuk waktu, bro. Benar iya, sih? Betul. Esensi jam tangan ya buat petunjuk waktu. Petunjuk waktu ya kan. Jadi tidak dihilangkan tuh. Terus kepercayaan customer dengan kualitasnya, bro. Ya orang-orang juga udah pada tahu lah ya. Kalau kualitas Casio udah nggak diragukan. Kualitasnya si Casio benar-benar dijaga. Nggak ada yang setelah udah mungkin viral dan laku terus jadi dikurangin kualitasnya dan kuantitasnya itu enggak. Biasanya kan kayak udah banyak yang kenal, udah banyak yang jadi ini biar untungnya makin banyak. Iya, kayak gitu. Nah, itu enggak. Dia akan tetap mengikuti tren-trennya saat ini, kayak misalnya kualitas dari materialnya ya kan. Terus upgrade mesin-mesinnya ya kayak gitulah esensialnya. Jadi nilai-nilai itu yang dijaga ya. Nilai itu yang dijaga. Oke. Berarti karena nilai-nilainya dijaga makanya usianya juga panjang banget. Panjang sampai saat ini, bro. Sampai saat ini gokil. Nah, ini kan perjalanannya udah panjang banget. Terus perkembangan zaman juga kan dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Teknologi-teknologi terbaru yang sekarang dipakai sama Casio itu apa aja tuh Mas? Yang supaya ngikutin terus perkembangan zaman gitu. Casio atau G-Shock lah ya ini ya. Iya. Banyak banget pengembangan zaman saat ini ya, terus fitur-fitur dan lain-lainnya itu banyak banget yang udah dibuat oleh G-Shock. Pertama dari bahan material. Dari bahan material dulunya mungkin menggunakan resin. Ya. Orang-orang mikirnya itu adalah rubber. Ternyata si G-Shock itu beda dari rubber, menggunakan bahan materialnya resin. Oh, berarti resin sama rubber tuh beda ya? Beda, bro. Tapi kan kalau secara tampilan kan kayak sama gitu ya. Looks-nya sama. Tapi untuk bahan materialnya berbeda. Resin itu getah pohon konifer atau pohon runjung, bro. Beda dengan dengan rubber. Rubber itu getah pohon karet kan.
Biasanya kalau rubber itu digunakan di sepatu, sendal, atau ban motor, ban mobil. Oh, jadi yang kayak kasar gitu ya? Iya. Nah, tapi kalau soal ketahanan gimana? Kalau ketahanan, resin ini lebih kuat dibanding rubber. Dan jadi, keuntungannya banyak, bro. Keuntungannya resin? Pertama, tidak menimbulkan alergi di kulit. Ada beberapa orang yang alergi bahan material rubber. Jadi kalau dipakai tuh kayak mungkin gatal-gatal. Gatal-gatal, gitu ya? betul. Gatal-gatal. Lalu juga kalau misalnya kena keringat, kena air, resin itu tidak menimbulkan bau, bro. Bau. Kalau rubber itu menimbulkan bau. Nah, itu rubber. Itu resin ya. Yang kedua, pengembangan zamannya ada stainless steel, ada titanium, ada carbon core guard. Carbon core guard, ya. Ini yang sekarang ini carbon. Tapi yang sekarang ini ada lagi update lagi, bro. Berarti pakai carbon core guardnya udah dari dulu sebenarnya. Udah dari dulu. Cuman sekarang di-upgrade. Di-upgrade lagi. Sekarang bahan material si G-Shock ini sudah ada menggunakan bio-based resin. Bio-based resin. Lo tau gak bahan materialnya dari apa? Dari apa tuh, Mas? Dari kulit jagung. Atau biji kastor. Kulit jagung? Kulit jagung. Serius. Kulit jagung. Iya kan? Iya. Lo tau kulit jagung kan? Ya, kalau makan jagung tuh ada kulit dibuka. Itu diolah jadi bahan material strap. Gila kan? Gila itu. Makanya disebutnya bio-based resin. Jadi pencampuran kulit jagung sama si resin tersebut biar agar bisa didaur ulang lagi, dibuat lagi nanti. Oh, jadi selain dia nyiptain produk yang berkelas, yang tahan lama segala macam, tapi juga tetap memedulikan lingkungan. Betul. Mantap juga nih Casio. Keren kan? G-Shock tuh. Padahal harganya kan iya, Casio murah-murah lah ya harganya ya. Casio G-Shock murah-murah. Kok bisa gitu? Ya bisa, bro. Di dunia ini nggak bisa. Bisa, bro. Iya. Keren gak lo? Keren. Bio-based resin tuh keren sekarang ini. Banyak orang yang nggak paham mengenai hal-hal kayak gitu, ya kan? Inilah si G-Shock sudah mempedulikan lingkungan. Iya. Oke, jadi sekarang ini nih. Apa yang membuat jam tangan Casio sampai dia tuh kayak unik dan juga tahan lama gitu? Bukan terutama jam tangan G-Shock-nya ya, Mas ya. Dia tuh kayak dipakai tuh sampai bertahun-tahun tetap tahan lama gitu. Oke. Casio atau G-Shock ya. Sebenarnya itu dia mengikuti trennya saat ini kan ya. Benar gak sih? Tren-trennya saat ini, ya generasi-generasi saat ini sukanya seperti apa. Jadi perusahaan Casio itu tidak menutup mata soal perkembangan zaman saat ini. Nah, kenapa awet juga si G-Shock? Ya, pertama G-Shock itu bisa dibilang tuh ada yang namanya triple ten. Apa? Jadi dia kuat dari ketinggian 10 meter. Jatuh dari 10 meter. Aman itu? Aman, G-Shock. G-Shock aman. Wow. Aman, 10 meter. Lalu dia ada Casio, baterainya lifetime sampai dengan 10 years atau 10 tahun baterai. G-Shock maupun Casio. Banyak yang sampai 10 tahun gitu. Sampai 10 tahun baterai. Itu udah berapa generasi tuh ya kalau sampai 10 tahun ya? Benar ya kan? Yang ketiga adalah 10 bar water resistant. Itu buat kedalaman itu. Kedalaman. Tapi sekarang udah improve menjadi 20 bar, 200 meter tekanan airnya. 200 meter. Wow. Jadi udah itu aja dulu ya kan? Iya. Di brand lain ada gak seperti itu? Iya, jarang sih. Kalau ada pun pasti harganya wow banget gitu kan. Itu dia makanya jam tangan G-Shock itu ya kuat. Pernah dijuluki jam tangan terkuat di dunia, bro. Jam itu tangan ada kalau nggak salah di website ya. Jam tangan terkuat di dunia gitu. Ya aku juga biasanya lihat iklan-iklannya tuh yang dia sampai nyelam beberapa ratus meter gitu bawah, tapi tahan tuh gitu. Kuat. Berarti emang kalau soal G-Shock ketahanannya udah nggak perlu diragukan lagi. Nggak perlu diragukan. Bukan cuma G-Shock sih, Casio keseluruhannya G-Shock, gitu. BBG dan seluruhannya. Gitu. Oke Mas, omong-omong tentang jam tangan Casio nih. Jam tangan Casio favorit Mas Irfan tuh apa? Casio sama G-Shock deh. Casio? Iya. Casio tuh gue suka dengan vintage gitu loh. Kalau Casio itu kan terkenalnya dengan vintage. Terkenal sama vintage gitu. Kayak A168. A168 ya. A168 itu gue suka sih. A168, A158. 158, 168 itu simple bro. Simple tapi berkelas. Simple tapi berkelas. Iya. Gue ngeliat itu ya dari Casio itu. Kalau G-Shock nggak tahu, gue suka sama G-Shock itu serinya itu adalah karakternya digital analog.
Kayak sekarang gue pakai. Yang ini nih? Iya, nih. G-Shock apa tuh Mas? GA 2100. GA 2100. Ini juga banyak juga yang nyariin loh Mas itu ya. Nah itu dia. Di toko tuh banyak banget tuh yang nyari. Nah gue suka sama ini, dia tuh digital analog. Ya kan? Jadi gue bisa ngelihat waktu analognya, gue bisa ngelihat waktu digitalnya. Boleh. Ya, terus gitu. Selain digital analog tuh yang menarik dari jam tangan itu tuh apa aja tuh Mas yang menurutnya? Desainnya sih ya. Desainnya. Iya aku suka juga tuh sama desainnya. Unik desainnya. Iya. Kayak bentuknya kotak tapi nggak kotak-kotak banget ya. Kotak-kotak banget gitu. Nggak bulat juga. Nggak bulat juga. Jadi kayak pas aja gitu. Iya pas aja gitu. Di lengan gue juga pun pas. Kayak gitu. Nah ini yang gue suka sih ya. Casio A168, 158, terus sama Casio G-Shock GA 2100. Gue suka dengan ini ya. Even gue mau pakai outfit apapun ini cocok. Apa aja gitu masuk ya? Apa aja cocok. Iya. Warnanya hitam, terus ya kelihatan gahar juga ya. Sama kalau warnanya kan ada berbagai banyak macam pilihan warna kan. Jadi banyak. kayak terserah aja lu suka yang mana gitu kan. Nah kalau G-Shock itu, kalau gue ngelihat dari G-Shock, mau warna apa aja tuh cocok di kulit bro. Percaya gak? Iya. Iya gak sih? G-Shock. Nah itu kan. Cocok-cocok aja kan? Cocok-cocok aja kan? Iya. Padahal kan ya kulit gua ya. Tapi ada beberapa orang yang katanya di kulit gua nggak cocok warna ini. Enggak bro. Cocok-cocok aja sih. Cocok-cocok aja. Dan bagus bahkan dulu pertama kali G-Shock dikeluarkan itu warnanya gila-gilaan, warnanya nyala-nyala semua. Warna menyala semua. Warna menyala abangku gitu. Serius, warna nyala-nyala semua, warna biru, hijau, orange. G-Shock dulu pernah dengar G-Shock dulu terkenalnya warnanya orange. G-Shock terkenalnya warnanya orange. Paling laku itu warna orange dulu. Terus kesininya tuh warna merah, ya kan katanya ramenya. Terus ada hijau, ya kan. Akhirnya biru, sekarang hitam, ya kan. Sekarang ada yang putih juga. Ada yang putih lagi ramenya juga. Sebenarnya lu mau pakai warna apapun itu match aja sama kulit lo apa outfit lo. Apa ya kan? Aja sih bisa. Karena gitu. G-Shock bro. G-Shock apa aja? Dipakai aja Pak. Aman gitu. Iya. Makanya gue kalau dikasih warna apa aja gue pakai. Gak pakai mikir ya. Iya. Maksudnya kayak dipaduin sama outfit apapun oke gitu. Oke aja kalau G-Shock. Oke. Kayak gitulah. Nah ini kita udah ngomongin tentang sejarahnya G-Shock, terus Casio semuanya udah. Prediksinya Mas, tren-tren kedepannya nih kira-kira apa nih yang dari G-Shock, model-model mana nih yang bakal ngetren gitu? Wah gila sih. Sebenarnya ngetrennya banyak ya. Iya makanya banyak banget bingung ya. Juga, ya. Kadang-kadang ya G-Shock itu nggak pernah ada spill produk terbaru yang akan dikeluarin. Iya, jadi tiba-tiba dong aja. Gitu, ya kan? Tiba-tiba rame aja. Gitu ya. Viral aja. Kayak kemarin yang collab sama Rich Brian gitu kan. Brian, ya kan tiba-tiba dam aja kan. Buset, ya kan? Iya. Kayak gitulah. Dan G-Shock itu kalau menurut gua rame sampai kapan G-Shock tuh kayaknya long lasting gitu ya. Iya, long lasting gitu. Banget gitu ya. Ya kan? Pokoknya brand apapun, tipe apapun G-Shock pasti laku terus. Dan pasti ada peminat-peminatnya kayak gitu. Jadi nggak bakalan. Jadi ya sampai kapanpun. Sebenarnya kalau zaman sekarang jam tangan tuh makin seri-seri lama makin menarik gitu. Makin menarik. Jadi benar kayak gak sih? Iya. Gue ngeliat gila sih sekarang tuh yang vintage justru masih lagi rame. Iya, yang keluaran pertama atau keluaran yang udah lama gitu kalau dikeluarin lagi tuh makin rame bahkan. Makin rame. Orang-orang bahkan nyarinya sekarang malah ke situ. Ke vintage gitu ya. Keren sih Maman. Oke. Ini kita udah di terakhir aja nih Mas. Jadi nih gue cuman pengen tahu aja nih rekomendasi jam tangan G-Shock sama Casio untuk pemula nih Mas. Untuk pemula? Iya. 2 atau 3 deh. 3 G-Shock, 3 Casio. 3 G-Shock, 3 Casio. Casio. Kalau Casio yang mungkin harganya under 1 juta gitu ya. Under 1 juta banyak banget. Banyak banget ya. Casio under 1 juta banyak banget bro. Iya. Yang pertama CA53 ya. CA53 ya. Yang kayak kalkulator gitu. Yang kayak kalkulator, yang ada kalkulatornya gitu. Iya, tipis. Itu lucu tuh bro. Ya kan? Iya, CA53 yang pertama. Pertama itu unik ya kan menurut gua dan ya bentuknya unik aja gitu, banyak tombol-tombolnya dan ini apa sih nih? Ya, kalkulator dibawa-bawa ya kan? Dibawa-bawa ya. Karena dia nggak menghilangkan esensinya si Casio itu adalah
pertama kali ngebuatnya dari kalkulator. Nah itu dia akhirnya ditunjukkan dengan seri CA53. CA53. Oke, itu juga lumayan sih banyak yang nyariin juga. Banyak yang nyari ya. Ya terus ya tadi 168. 168. Nah, 168 itu kayaknya Casio yang wajib lu punya deh. Kalau lu baru main Casio itu kayaknya 168 deh. 168. Iya. Itu unik lah. Unik. Yang terakhir tuh ya MTP. Seri MTP aja. MTP ya. Ya MTP yang analog-analog gitu. Itu yang bahannya leather. Iya gak sih? Iya, lucu-lucu. Lucu-lucu. Kayak dipakai tuh formal oke. Formal oke. Casual juga oke. Gitu. Iya, itu tuh. Itu seri MTP. Terus A168 ya, sama CA53. Itu untuk yang Casio. Kalau yang G-Shock-nya nih Mas. G-Shock. Pemula nih ya. Pemula. Iya. Lo pakai DW56 lah. DW5600. 5600. Kayaknya nih DW5600 sih. Iya. Cuman dia yang seri collab yang ini. Betul. DW5600 itu adalah ikoniknya si G-Shock di tahun 1983, Bro. 1983. Pertama kali G-Shock diluncurkan di tahun 1983. Berarti pertama kali G-Shock-nya muncul itu seri DW5600. DW5000C. DW5000C. Itu adalah cikal bakalnya dari DW5600. Jadi kayak seri-seri terbaru pun siluet jam tangannya tetap yang DW5600. Iya, betul. Itu. Kebanyakannya gitu. Kebanyakan. DW5600 lah cocok buat kalian pemula mau beli jam tangan G-Shock. Itu yang full digital. Iya. Digital analog. Saranin pakai GA2100. GA2100. Yo, favorit gua nih, Bro. Favorit dia sih. Jadi DW5600 ini GA2100. Iya, ini favorit gua. Ya enggak? Ya. Terus yang terakhir nih, yang paling favorit di gua kalau misalnya di kondisi formal, Bro, gue pakai seri G-Steel. G-Steel. Iya sih G-Steel, tapi lumayan juga sih G-Steel ya. Iya. Bagus banget tuh G-Steel. Itu bagus G-Steel. Jadi kalau teman-teman yang pemula pakai G-Shock tapi pengen yang stainless steel, pakai G-Steel. Pemula pakai G-Shock tapi yang pengen stainless steel. Karena dia udah full stainless steel. Stainless steel. Dan dia nggak berat juga kalau G-Steel. Dia nggak berat. Iya. G-Shock itu nggak terkenal sama berat, Bro. Biasanya kan kalau yang full stainless steel gitu kan terkenalnya kayak berat pasti. Ini enggak. G-Shock itu nggak terkenal dengan berat. G-Shock itu terkenalnya sama tebel. Iya sih. Tebel dan besar. Dan ya besar kan? ya. Tapi itu adalah kekuatan dan dari esensinya si G-Shock itu. Iya. Orang kalau wah ini pasti jam tangan G-Shock nih. Iya. Lihat dari jam tangan G-Shock ini gitu. G-Steel itu artinya G-Shock stainless steel. G-Shock stainless steel. Iya. Itu aja. Pemula tadi ada DW5600, GA2100 yang gue pakai sama G-Shock stainless steel. Oke. Itu aja. Jadi itu ya rekomendasi dari Mas Irfan untuk pemula. Sebenarnya udah terakhir Mas, tapi gue baru kepikiran. Apa tuh? Pertanyaan terakhir yang waduh. Tapi gue udah lupa juga sih. Mumpung ingat nih Mas ya. Apa? Yang kemarin kita baru ngomongin Mas soal prefix code. Ya. Prefix code. Nah, itu apa sih sebenarnya kalau di jam tangan Casio ataupun G-Shock itu apaan tuh? Oke, jadi di G-Shock itu dia ada prefix code. Itu adalah seri-seri jam tangan berdasarkan fitur, Bro. Seri jam tangan berdasarkan fitur. Yes. Kayak misalnya nih yang gue pakai GA2100. GA-nya itu adalah artinya G-nya itu G-Shock, A-nya itu analog. Oh, berarti GA-nya itu ada artinya, bukan cuma kayak sembarangan. Bukan sembarangan gitu aja. Jadi GA itu G-nya G-Shock, A-nya analog. DW, tahu gak lo? DW. Bentar, gue pernah dikasih tahu juga kan sama Mas Irfan apa? DW. D-nya apa? D-nya tuh digital. D-nya digital. W-nya? W-nya apa? W-nya nih, ini W-nya. Watch. Jadi di DW itu artinya digital watch. DW itu digital watch. Iya, karena dia kan full digital kan DW itu kan. Iya. Digital watch. Gitu, Bro. Prefix code-nya berarti yang itunya ya. Iya, berdasarkan fitur yang ada di jam tangan tersebut. Kayak GWFA. Itu kan frogman tuh. G-nya itu G-Shock, W-nya itu web capture karena ada fitur web capture. Web capture itu adalah fitur untuk merubah waktu secara otomatis di beberapa negara. Contohnya Jepang, Amerika. Itu otomatis merubah waktunya. Kalau ada fitur itunya. Ada fitur itu, namanya adalah web capture. Makanya GWFA, G-Shock web capture. W-nya web capture, F-nya itu frogman. GWF, oh ya, A-nya. A-nya itu analog karena GFLA itu adalah yang very analognya si frogman tersebut.
Jadi itu bro, jadi keren banget itu G-Shock itu udah memikirkan sampai lu muter-muter negara pun udah ada itunya fiturnya gitu ya. Itu adalah private code yang ada di jam private code. Jadi itu ya, maksudnya kayak private code tuh yang DW terus GA. Kalau yang itu Mas 1200 terus di angka di belakangnya itu kan biasanya ada 1A, 2A. Oke. Nah, kalau misalnya di belakangnya ada misalnya kayak kemarin DW 5.000 DW 5.600 Rich Brian. Rich Brian itu 5.600 bukan sih? Yang mana? Rich Brian. Rich Brian yang ini. GA 2100 dia GA 2100 RB. Iya, RB-nya itu adalah Rich Brian. Rich Brian ya. Karena collapse dengan Rich Brian. Oke. 1 atau 2 itu adalah menunjukkan warna, bro. Berarti 1 atau 2 tuh warnanya tuh dilihat dari 1A, 2A. 1A, 2A, ya gitu tuh. Itu tuh adalah menunjukkan warna. 1 warna apa, 2 warna apa, 3 warna apa. Itu menunjukkan warna. Kalau DR itu adalah kode negara. Biasanya kan ada 1 ADR, terus ada juga yang 1 AJ ya, atau yang 1A 1 DR. Iya, 1A 1 DR. Iya kan? Kalau 1 itu menunjukkan warna, kalau DR itu selalu menunjukkan negara, ya? Kode negara. Kalau DR itu menunjukkan kode negara Asia. DR itu untuk Asia. DR itu Asia. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura. Oke, khusus Asia gitu. Asia itu adalah DR. Tapi kalau lo beli jam tangannya di Jepang. Kodenya JF. JF. Nah, itu maksud gue tadi JF. Nah, itu. JF itu adalah Jepang. Kalau Eropa ER kalau nggak salah. ER ya? Iya, kodenya ER. Jadi 1 AER. Berarti dia jam tangannya ditunjukkan atau dibelinya di negara Eropa. Gitu. Kayak khusus pasar Eropa gitu. Iya, kayak gitu. Wah, bro. Berarti gokil juga udah mikir sampai ke sono. Berarti kodenya itu bukan asal kode aja gitu. Nggak asal tapi kode. ada itunya ya. Ada artinya. Customer juga kalau mau lihat, aku mau beli yang 3A dong. Berarti kan udah ngerti kan warnanya. Udah tahu. Gitu. Makanya kayak 4A gitu. Anak toko pasti udah hafal tuh. 1 itu warna apa, 2 warna apa, 3 warna apa, 4 warna apa. Biasa 1 itu warnanya hitam. 2 itu apa ya warnanya, gue juga lupa sih. Hijau apa biru kayak gitulah. 1 hitam, 4 merah. 4 merah. Iya, 4 merah itu kan ada banyak. Iya. Pink masuknya merah. Masuknya merah juga ya. Iya kan? Kayak gitu. Oke, Mas Irfan. Ini kita udah di terakhir banget nih. Pengunjung acara. Udah di penghujung acara aja. Jadi gini Mas. Ya. Ini aku juga mau nanya nih, kenapa kita harus punya jam tangan? Kalau hanya untuk melihat waktu ya, karena kita sekarang lihat jam, buka HP juga tinggal lihat jam, udah ada jamnya. Oke. Jam tangan bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga pengingat bahwa waktu tak pernah menunggu. Yo. Gokil. Oke, kata-kata dari Mas Irfan itu adalah akhir dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih Mas Irfan udah main-main ke Carolina terus. Jangan kapok-kapok main-main ke sini terus ya Mas Irfan. Mungkin kedepannya kita akan bahas yang lebih detail lagi. Teman-teman mau dibahas soal apa seputar jam tangan, nanti aku bahas sama Mas Irfan. Yuk. Oke.